Lucy sangat ingin berbagi kejutan yang mendebarkan yang telah disiapkannya dengan putrinya, Alessia. Dia telah memesan tempat impian Alessia untuk pernikahan, tanpa membayangkan bahwa dia akan menerima pengungkapan yang menyakitkan. Dia tidak lagi diterima di perayaan pernikahan putrinya sendiri. Hello teman-teman. Saya Rina dan ini adalah cerita Rina. Saya harap Anda menikmati cerita ini. Lucy adalah seorang wanita luar biasa, yang hidupnya tidak luput dari tantangan. Sejak kematian suaminya yang terlalu dini, dia memikul beban untuk membesarkan putrinya, Alessia, sendirian. Hidup Lucy tidak pernah mudah, tetapi itu adalah kehidupan yang layak. Bahkan ketika anggaran selalu ketat, dia memastikan bahwa tidak pernah kekurangan makanan di meja, pakaian di lemari, atau atap di atas kepala mereka. Rumah sederhana mereka adalah tempat perlindungan bagi mereka berdua. Ketika tagihan menghimpit, Lucy tidak membiarkan dirinya terpuruk. Dia ahli dalam menemukan solusi kreatif untuk kesulitan. Selain pekerjaan rutinnya, dia selalu bersedia mengambil pekerjaan sementara, baik sebagai pengasuh, pelayan, atau pekerjaan lain yang bisa menjamin penghidupan keluarganya. Dia tidak pernah diam, dan tekadnya merupakan contoh bagi semua orang yang mengenalnya. Lucy selalu menjadi ibu yang berdedikasi, dan cintanya untuk Alessia terlihat jelas dalam segala yang dia lakukan. Sejak dini, dia mendorong putrinya untuk bermimpi tinggi, untuk percaya bahwa masa depan yang lebih nyaman adalah mungkin. Dia tahu bahwa kenyataan yang mereka jalani adalah sederhana, tetapi dia tidak ingin itu membatasi impian Alessia. Dalam hal-hal kecil, Lucy menunjukkan hasratnya yang besar untuk kesuksesan Alessia. Dia mendukungnya dalam studinya, membantunya meraih setiap nilai, setiap pengetahuan yang akan membawanya menuju masa depan yang cerah. Perolehan beasiswa untuk Alessia di sekolah internasional adalah momen kebahagiaan yang sangat besar bagi Lucy. Dia tahu bahwa kesempatan ini akan membuka pintu menuju masa depan yang cerah bagi putrinya, dan hatinya meluap dengan kebanggaan. Lucy ingin putrinya bermimpi besar, menginginkan yang terbaik untuk dirinya sendiri, dan percaya bahwa potensinya tidak terbatas. Tetapi dia juga ingin memastikan bahwa, saat memasuki lingkungan dengan anak-anak dari kelas sosial kaya, Alessia tidak tersesat dalam ilusi bahwa memiliki adalah lebih mulia daripada menjadi. Ketika Alessia tumbuh dewasa, wajar jika dia mulai mengunjungi rumah teman-temannya yang kaya. Di masa remaja, adalah hal umum untuk menginginkan barang-barang yang dimiliki temannya, seperti pakaian mahal, sepatu bermerek, dan ponsel paling modern. Itu adalah fase kehidupan di mana tekanan untuk menyesuaikan diri dan menjadi bagian dari kelompok bisa sangat besar, dan Alessia tidak kebal terhadap pengaruh tersebut. Saat itulah Lucy, sang ibu yang berdedikasi, akhirnya mengkhianati prinsip-prinsipnya sendiri. Lucy mendapati dirinya melakukan banyak pengorbanan dan bekerja keras untuk memastikan anak perempuannya dapat memiliki hal yang sama dengan teman-temannya yang kaya. Dia bekerja lembur, menabung dengan teliti dan melakukan segala cara untuk menyediakan pakaian dan barang-barang keinginan Alessia. Dia ingin putri satu-satunya merasa setara dengan remaja lainnya, agar tidak merasa terpinggirkan atau berbeda karena latar belakang sederhananya. Alessia bukanlah anak yang tidak tahu terima kasih, juga tidak acuh dengan usaha tanpa henti ibunya. Di dalam hatinya, dia mengenali kasih sayang dan dedikasi yang diberikan Lucy kepadanya setiap hari. Namun, dalam upayanya untuk menyesuaikan diri dengan dunia sekitarnya, Alessia seringkali tidak memahami beban emosional yang ditanggung oleh ibunya karena keinginannya untuk tampil seperti sesuatu yang bukan dirinya. Lucy, meskipun didorong oleh cinta dan keinginan melihat putrinya bahagia, dengan tidak menetapkan batasan untuk permintaan Alessia, tanpa sengaja mengabaikan ajaran nilai-nilai penting. Kurangnya batasan dan pemberian materi terus-menerus menciptakan ilusi bahwa kebahagiaan dan harga diri sepenuhnya bergantung pada barang-barang material. Transisi Alessia menuju kehidupan dewasa membawa serta kemandirian finansial, namun juga tantangan yang sangat mengkhawatirkan Lucy.
Dia berharap bahwa anak perempuannya mulai belajar bagaimana menangani keuangannya dengan lebih baik, menjadi lebih bertanggung jawab dalam pengeluaran. Sayangnya, harapan Lucy tidak terwujud seperti yang dibayangkannya. Alessia, sekarang muda dan dengan pekerjaan pertamanya, tampaknya menghabiskan seluruh gajinya untuk pakaian, sepatu, tas, dan parfum bermerek, meskipun lemarinya sudah penuh dengan barang-barang tersebut. Sang ibu, dengan kekhawatiran dan kasih sayang, bertanya pada putrinya tentang pembelian berlebihan itu, mencoba memahami pemikirannya. "Ibu, harus mengerti bahwa aku tidak bisa memakai pakaian yang sama setiap minggu," jawab Alessia dengan ekspresi frustrasi. "Dalam lingkaran pergaulanku, itu akan sangat memalukan bagiku." Kebiasaan belanja berlebihan Alessia membuatnya terlilit hutang, menciptakan siklus yang mengkhawatirkan. Dan, sekali lagi, ketika situasi menjadi kritis, Lucy turun tangan, mengurus hutang-hutang putrinya, membayar tagihan kartu kredit dan cicilan toko. Meskipun semua itu dilakukan dengan kasih sayang dan kekhawatiran, sikap protektif Lucy sebenarnya menghalangi Alessia untuk belajar menjadi bertanggung jawab dan menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Kehidupan dewasa Alessia tidak hanya membawa tantangan finansial, namun juga cinta. Di sebuah pesta di rumah seorang teman bersama, Alessia dan Henry bertemu. Alessia adalah seorang wanita muda yang mempesona, dengan kemampuan beradaptasi di berbagai lingkungan. Meskipun tinggal di rumah sederhana dengan ibunya, dia terbiasa dengan pesta dan lingkungan yang mewah. Henry, sebaliknya, berasal dari keluarga pengusaha tradisional. Sejak saat pertama kali mereka bertemu, Alessia dan Henry menjalin hubungan istimewa. Sepanjang beberapa kali pertemuan, menjadi jelas bahwa keduanya saling jatuh cinta dengan mendalam. Hubungan Alessia dan Henry berkembang dengan cepat, dan segera dia memperkenalkannya kepada keluarganya yang mewah, yang terpikat oleh gadis muda itu. Dengan sikap spontan dan percakapannya yang mudah, Alessia memenangkan hati keluarga Henry. Henry juga sangat ingin mengenal keluarga Alessia, dan dia terus penasaran ingin tahu lebih banyak tentang asal-usulnya. Namun, Alessia selalu menghindari topik tersebut, dengan alasan ibunya sangat sibuk. Namun, kejutannya, ketika akhirnya dia bertemu dengan ibunya, Lucy, keduanya langsung akur. Henry senang mengunjungi rumah Alessia, terutama untuk menikmati hidangan lezat buatan Lucy. Dia selalu membawa sebotol anggur, dan mereka bertiga berbagi makan malam yang menyenangkan dan penuh semangat. Ini adalah kontras yang mencolok dibandingkan dengan pertemuan formal di rumah orang tuanya, di mana seringkali etiket lebih diutamakan daripada keaslian. Seperti halnya pasangan muda yang saling mencintai, Alessia dan Henry mulai bermimpi tentang masa depan bersama. Henry kemudian memutuskan untuk melamar Alessia, kekasihnya. Dengan keputusan untuk menikah, Alessia dan Henry memulai persiapan yang mengharukan untuk hari besar mereka. Lucy memiliki kejutan istimewa yang disiapkan untuk putri tercintanya, Alessia. Itu adalah sebuah isyarat cinta yang kembali ke masa bertahun-tahun lalu, ketika Alessia masih kecil. Lucy sering membawa putrinya ke sebuah taman yang indah dengan sebuah danau yang tenang, di mana mereka memiliki kebiasaan memberi makan bebek bersama. Itu adalah tempat yang penuh dengan kenangan bahagia bagi mereka berdua. Suatu hari, saat mereka berada di taman, Alessia dan Lucy memperhatikan bahwa aula besar di tengah taman dihiasi dengan indah. Aula tersebut sepenuhnya berdinding kaca, memungkinkan orang untuk melihat meja-meja yang dihias dengan rangkaian bunga yang indah dan sebuah meja dengan kue besar yang megah. Lalu, mempelai wanita muncul, mempesona dalam gaun putihnya, memegang buket bunga yang cantik di tangannya. Masih sebagai seorang anak kecil saat itu, Alessia terpesona oleh pemandangan tersebut. "Suatu hari, aku akan menikah di tempat yang sama ini," kata Alessia. Bertahun-tahun telah berlalu sejak momen istimewa itu, dan sekarang ketika Alessia akan menikah dengan Henry, Lucy memutuskan untuk mewujudkan impian putrinya. Dia pergi ke lokasi taman itu dan, dengan tabungannya, membayar agar Alessia bisa menikah persis di tempat yang dia impikan saat kecil.
Lucy sangat bersemangat dengan kejutan yang telah dipersiapkannya untuk putrinya, tetapi dia tidak mengharapkan reaksi mengejutkan dari Alessia. "Ibu, aku tidak akan menikah di taman itu. Keluarga Henry sangat penting, dan aku tidak bisa hanya memilih aula di taman. Ibu Henry akan menyewa sebuah peternakan yang indah untuk pernikahan." Namun sang ibu, khawatir, bertanya, "Apakah kamu benar-benar ingin menikah di peternakan, atau ini hanya untuk menyenangkan keluarga Henry?" Dia khawatir anaknya mengabaikan esensi sejatinya, menyerah pada keinginan menjadi sesuatu yang sebenarnya bukan dirinya. Alessia berpikir sejenak, tetapi segera menjawab dengan kasar, "Segalanya akan seperti ini, Bu." Lucy menyadari bahwa, seiring persiapan pernikahan berlanjut, putrinya Alessia tampak mengorbankan keinginan pribadinya untuk memuaskan keluarga Henry. Hal-hal yang selalu Alessia ungkapkan sebagai keinginannya terabaikan demi keinginan menyenangkan orang lain. Ini membuat Lucy khawatir, karena dia ingin putrinya memiliki suara yang lebih kuat dalam keputusan mengenai pernikahannya sendiri. Dengan hati-hati, Lucy memutuskan untuk mendekati putrinya tentang hal ini. Dia berkata, "Alessia, aku memperhatikan bahwa Ibu Henry membuat banyak keputusan tentang pernikahan. Bukankah seharusnya kamu memiliki lebih banyak pengaruh dan suara dalam pilihan ini?" Alessia, dengan kasar menjawab, "Bu, kamu benar-benar tidak mengerti bagaimana segala sesuatunya berjalan dalam lingkaran sosial ini. Kamu selalu miskin. Sangat penting untuk menunjukkan kekayaan yang kamu miliki." Ketegangan antara Lucy dan Alessia terus meningkat seiring ibu yang terus mengungkapkan kekhawatirannya tentang arah pernikahan itu. Frustrasi dan marah, dalam momen ledakan emosional, akhirnya Alessia berteriak kepada ibunya, "Jika kamu tidak setuju dengan cara pernikahan ini diarahkan, maka kamu tidak diundang." Sikap tiba-tiba Alessia, meninggalkan rumah dan membanting pintu dengan keras, membuat Lucy terkejut. Belum pernah sebelumnya dia menyaksikan ledakan kemarahan dan frustrasi seperti itu dari putrinya. Hari-hari berlalu tanpa ibu dan anak berbicara. Lucy benar-benar kesal dan menghabiskan hari-harinya mengenang tindakan-tindakannya sendiri yang berkontribusi untuk membuat Alessia menjadi seorang pemuda yang begitu khawatir untuk mempertontonkan status sosial yang tidak benar. Lucy merenung tentang bagaimana, dalam usahanya untuk memberikan yang terbaik untuk putrinya, ia malah menyerah pada tekanan-tekanan luar dan memungkinkan Alessia dipengaruhi oleh pengejaran status yang tak kenal lelah. Lucy sedang bersiap-siap untuk keluar rumah untuk membatalkan reservasi tempat pernikahan ketika ia dikejutkan oleh kedatangan Alessia. Sang putri mendekat dengan suara lembut dan wajah yang lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. "Ibu, ada sesuatu yang perlu aku katakan," kata Alessia. "Maafkan aku atas sikapku beberapa hari yang lalu. Tekanan dari pernikahan telah menumpuk, dan aku akhirnya meledak pada orang yang paling tidak pantas mendapatkannya. Maafkan aku, Bu." Lucy memandang putrinya dengan penuh kasih. Dia memeluk Alessia dengan penuh kehangatan dan menjawab, "Tidak apa-apa, sayangku. Ibu, aku telah merenung dalam beberapa hari terakhir dan aku sadar bahwa ibu benar. Aku membiarkan diriku terbawa oleh keinginan untuk menyenangkan keluarga Henry dan oleh ide untuk mempertontonkan sesuatu yang tidak aku miliki. Aku tersesat di jalan itu. Aku teringat bagaimana aku dan Henry bersenang-senang dalam makan malam rumah kita di sini dengan ibu. Aku juga teringat bagaimana, selama masa kecil dan remajaku, aku bermimpi menikah di taman itu. Apakah ibu sudah membatalkan reservasinya? Atau masih mungkin aku menikah di ruangan itu?" Lucy memeluk putrinya dengan senyuman di bibirnya, merasa bahagia dan lega saat menyadari bahwa Alessia akhirnya memahami pentingnya setia pada dirinya sendiri daripada mencoba memenuhi harapan orang lain. Pernikahan Alessia dan Henry adalah perayaan yang menawan dan otentik. Diadakan di taman yang indah, dengan danau yang berkilauan di latar belakang dan dekorasi yang sederhana, namun elegan. Lucy, saat merenungkan perjalanan putrinya, Alessia,
mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan dengan menyerah pada keinginan putrinya dan memungkinkan dia untuk terus-menerus membandingkan dirinya dengan rekan-rekannya yang lebih kaya. Namun, kehidupan telah mengajarkan Alessia sebuah pelajaran berharga tentang nilai sebenarnya dari keberadaan. Alessia memahami bahwa momen-momen paling bahagia dan bermakna dalam hidup tidak terkait dengan apa yang kita miliki dalam hal materi, melainkan esensi kita, hubungan kita, dan pengalaman yang kita bagi. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan beri like dan berlangganan channel kami. Tinggalkan juga komentar dengan skor dari 1 hingga 5 untuk menunjukkan seberapa besar Anda menyukai cerita ini. Tonton juga video yang sedang muncul di layar Anda sekarang. Sampai jumpa!